bahwa kita ini sudah sampai di tanggal 7, besok tanggal 8. Kalau hitungan Hijriah kita sudah masuk tanggal 8 karena dihitung malam terlebih dahulu. Nah, kita ini sudah masuk malam Tarwiyah, malam tanggal 8. Ya, disebut Tarwiyah itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi pertama atas perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan untuk mengorbankan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam di malam 8. Begitu besok paginya beliau termenung, ya, merenungi bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah atau datang dari syaitan, sehingga tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim merenung atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Lalu di malam 9 Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi yang sama, perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka mantaplah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ini adalah betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 beliau bermimpi yang sama dengan mimpi yang sebelumnya, perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Itu membuat Nabi Ibrahim kemudian meneguhkan hatinya, membulatkan tekadnya untuk menjalankan perintah Allah, yaitu mengorbankan Nabi Ismail. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berpasrah diri, menyerahkan jiwa dan raganya untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, sudah dibaringkan di atas pelipisnya Nabi Ismail, lalu Allah kemudian menggantinya dengan seekor kambing. Dalam surat As-Saffat dikatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami gantikan, kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing sebagai kurban pengganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, syariat ini kemudian menjadi syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Syariat berkurban kita, maka diperintahkan kepada kita bagi yang mampu nanti besok tanggal 10 kita kurban. Waktunya panjang sampai tanggal 13. Jadi kalau tanggal 10 belum cair, tanggal 11 tunggu. Tanggal 12 bisa. Tanggal 13 bisa. Sebelum masa. Tidak selasa enggak apa-apa. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib masih bisa. Habis maghrib selesai udah. Nah, cairnya habis maghrib tahun depan. Gitu ya. Jadi syariat ini kemudian sampai kepada syariat dalam agama kita, ya, berkurban dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya. Dan kemudian atas perintah ini pula, kemudian Allah Subhanahu wa taala, biar nggak terlalu panjang di pengajian malam ini. Kita kalau panjang ngantuk katanya. Kemudian perintah ini ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah dibaringkan, kemudian diganti dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing kibas, ya, domba kibas dikatakan demikian. Ya, malaikat takjub dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga kekagumannya, ketakjubannya itu juga diabadikan dalam syariat agama kita, yaitu perintah ibadah sunnah membaca takbir di setiap hari raya, ya kan? Nanti malam hari raya kita disuruh ihya, menghidupkan malam hari raya, baik itu Idul Adha dan Idul Fitri. Kita membaca takbir dari mulai maghrib sampai takbiratul ihram pada sholat Id. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, kalau yang lagi haji bacaannya bukan takbir tapi talbiyah. Ya, mudah-mudahan kalau hari ini, besok kita masih takbir, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan berikutnya kita bisa membaca talbiyah. Amin. Amin. Amin ya. Karena kalau kita modulin di sini juga gak sunnah. Wah, sekali-kali bulan Idul Kurban sekarang bisa talbiyah dan baca takbir ya.
nggak sunnah. Nah, oleh karenanya di kita ini biasanya kalau orang yang safarul hajj, orang yang mengadakan walimah safar untuk haji, ada sebagian tradisi di khususnya di mungkin di daerah Betawi ya, Jabotabek lah kira-kira, ada masih sebagian orang yang masih baca talbiyah, gitu ya. Lihat dari kesunahannya nggak sunnah, karena memang talbiyah hanya disunahkan bagi orang-orang yang melaksanakan haji. Tapi mungkin kalau jawaz mah yaitu untuk tafa'ul saja, untuk mencari keberkahan, untuk doa supaya kita semua yang hadir itu dimudahkan untuk bisa diberangkatkan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Nah, kemudian takbir yang dilantunkan malaikat atas kekagumannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ini juga menjadi syariat di kita dalam agama kita, yaitu tadi syariat sunnah melaksanakan takbir, mengumandangkan takbir dari mulai maghrib tenggelamnya matahari sampai takbiratul ihram salat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Juga khususnya di Idul Adha ini kesunahan takbir itu bermula dari tanggal 9, dari hari Arafah subuh. Bagi para pemangku mushola dan masjid ya, sunnah habis salat subuh dan salat fardu yang lainnya dari tanggal 9 subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 13 membaca takbir setiap kali selepas sholat. Habis sholat baca takbir, habis sholat baca takbir. Takbirnya sama seperti takbir ketika kita malam Id, ya, malam hari raya, sama dengan itu. Jadi sunnah itu dibaca tuh setiap habis sholat, baik sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Jadi walaupun kan sholatnya sendiri, sunnah baca sendiri. Nah, lalu kemudian sunnahnya sebelum wirid apa setelah wirid? Nah, afdolnya memang selepas wirid. Afdolnya ya mungkin kalau sendiri selepas wirid ya, tapi kalau berjamaah biasanya habis sholat langsung kita baca takbir, karena biasanya jamaah belum selesai wirid udah pada kabur. Nah, jadi didahulukan supaya bisa membaca takbir bersama-sama untuk mengagungkan hari raya Idul Kurban ya. Ingat-ingat itu tanggal 9 pagi ya sudah mulai. Nanti menyambut Idul Adha juga ada kesunahan Pak ya. Ini berkaitan dengan Idul Adha. Idul Adha, sebelum kita sholat Idul Adha ya, pertama disunahkan mandi. Disunahkan mandi sejak masuk tengah malam. Berbeda dengan sholat Jumat nih Pak. Kalau sholat Jumat sunnah mandi itu ketika sudah masuk waktu subuh, Thulu'ul Fajri, waktunya dimulai dari terbit matahari kalau sholat Jumat nih. Jadi kalau bapak-bapak mau subuh hari Jumat misalnya, mandinya sudah sholat subuh, maka sunnah juga diniatkan untuk mandi Jumat. Tapi kalau untuk sholat Id juga bisa dilaksanakan min nisfil lail, dari pertengahan malam. Sehingga ini penting untuk diingat, karena kan sebagian orang itu ada yang begadang. Ya, begadang dari tengah malam baca takbir. Karena begadang kalau besok pagi katanya mandi besok pagi takut masuk angin. Atau kadang-kadang ketiduran habis subuh, buru-buru, nah mandi tengah malam tuh untuk mendapatkan mandi sunnah untuk sholat Id. Nah, kesunahan mandi ini bukan hanya saja bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Id. Bahkan bagi yang tidak melaksanakan sholat Id pun mandinya sunnah. Mandinya sunnah. Kalau sholat Jumat, sunnah mandi Jumat bagi orang yang hendak melaksanakan Jumat. Yang nggak mau sholat Jumat nggak usah mandi, nggak sunnah. Kalau hari Jumat. Tapi kalau Id, mandi untuk Id, untuk sholat hari raya atau untuk menyambut hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka kesunahannya dari tengah malam. Ini bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Id ataupun yang tidak melaksanakannya. Bahkan bagi ibu-ibu yang sedang haid pun sunnah. Loh, ada berbagai ibadah dilarang bagi orang-orang yang haid. Ya, semua ibadah dilarang. Nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh. Tapi kalau mandi untuk sholat untuk hari raya sunnah.
Karena mandi untuk menyambut hari raya, bergembira mendatangi hari, untuk menyambut apa? Kegembiraan menyambut datangnya hari raya. Jadi untuk orang yang haid pun sunnah mandi hari raya. Ya. Jangan pakai nanya bagaimana lagi niatnya, katanya udah niat. Nawaitul ghusl, saya niat mandi buat hari raya, begitu aja. Lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi sunnah tuh dari malam, kalau nggak sempet pagi, ya sunnahnya sih kan menjelang keberangkatan supaya kita masih seger. Ya tapi kalau misalnya begadang baca takbiran nggak habis-habis dari malam, daripada besok pagi katanya mau mandi takut masuk angin, ya kan? Mandi tengah malam tuh. Ya, jadi besok pagi tinggal berangkat melaksanakan ibadah sholat Id, gitu ya. Nah, bagi yang mau melaksanakan kurban misalnya, maka pada hari raya pada tanggal 10 itu sebelum hewan kurban yang akan kita korbankan dipotong, disunahkan untuk tidak memotong apapun dari tubuh kita. Jangan motong kuku dulu. Afdolnya ya, ini bukan haram, afdolnya sunnahnya tidak motong kuku dulu, tidak motong rambut. Biarkan begitu untuk menjadi saksi ibadah kurban yang kita laksanakan, gitu ya. Ini penting untuk diingat-ingat. Nah, kalau misalnya kita mau makan daging kurban yang kita kurbankan, maka jangan sekali-kali bilang ini kambing kurban saya nih. Kenapa? Karena kalau kamu bilang ini kambing kurban saya, wajib. Kalau kambingnya sudah wajib dikorbankan, maka kamu yang berkorban tidak boleh makan. Gitu ya? Jangan ngomong, mana kamu kambingnya? Kambing korban saya gede banget nih. Wah, jadi wajib tuh. Jadi wajib, kalau wajib yang berkorban nggak boleh makan. Ya, nggak boleh makan tuh dagingnya, semuanya harus dikasih ke orang. Kalau sudah wajib. Kan sunnah muakkad, tapi menjadi wajib ketika dinadari. Nah, bentuk nazar dalam ibadah kurban itu salah satunya adalah dengan mengatakan ini adalah kurban saya. Lalu bagaimana katanya biar supaya tidak jadi wajib? Katanya bilang pakai sunnah. Mau mana kambingnya? Nih, ini kambing untuk sunnah kurban saya. Nah, gitu. Ditegaskan sunnah kurban saya nggak ngadain lagi ya, kurban sunnah gitu, supaya tidak jadi wajib. Karena kalau bilang ini kambing kurban saya, atau ini kurban saya, atau ini kambing korban, maka jatuhnya jadi wajib. Kalau wajib maka tidak boleh makan orang yang berkurban. Minta lagi boleh kan? Minta apa? Minta lagi cuma yang kita mau kasih itu bagi gua gitu. Gondokan teh, gondokan lah. Nggak boleh dimakan. Gondokan minta. Karena begini, ketika kita mengatakan ini kurban saya, berarti keluarlah hak kepemilikan kita menjadi milik Allah. Iya, kita nggak boleh makan tuh daging kurbannya. Jangan ditanya teh, yang anakmu jangan ditanya. Jangan ditanya. Iya. Karena ditanya lebih dalam sih. Bukan saya nih. Nah, jangan. Sebetulnya kan gini, kalau kita kurban sunnah itu kita sunnah makan juga. Sunnah makan walaupun sedikit. Memang sunnahnya yang sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ya. Sunnahnya disedekahkan. Tapi kalau kurban sunnah, kita sunnah makan. Afdolnya tidak melebihi sepertiga katanya. Ya, dan afdol lagi yangnya memakan nih seperti jantungnya, hatinya saja, jeroan-jeroannya aja. Dagingnya kasih orang. Sunnahnya begitu. Sunnahnya, afdolnya. Tapi kita boleh makan nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk tasyukur kita. Sedih amat dapat jeroan. Itu ibadah kurban untuk kita perhatikan kan begitu. Karena banyak orang yang nggak tahu, dipikirnya kalau bilang ini korban saya, taunya sunnah aja. Padahal dengan kalimat seperti itu menjadikan kambing kurban menjadi wajib. Dan kalau sudah wajib, maka yang berkorban tidak boleh makan itu daging. Gitu ya, ya. Penting untuk diperhatikan. Ngomong nih, ngomong Google berapa kambing nih kita? Onta.
Kayaknya udah lama nih nggak ada laporan. Kagak ria. Enggak ada pengumuman ya? Hah? Enggak ada pengumuman Oh, ini dulu. dia. Buluh dengan Karya kita mah di sini. 10 nol keliling. uang kas aja 20 juta. Yes. Boleh beliin. Jadi kali Bapak ya, saya tidak terlalu panjang lebar malam ini karena mau sambil dengan tahlil. Mungkin ada yang mau tanya dulu sih. Ya. Enggak udah. Itu kalau udah kecampur bagaimana dagingnya itu tadi undang lain. Oh, dicampur bagaimana? Itu nggak apa-apa. Kan Karena kita apa namanya subhat tadi yang subhat itu dicampur kita nggak tahu yang mana. Iya. Yang kita makan jangan niatin punya kita. Yang penting dapat kambing Ada aja. bagian. Berarti balik gila aja. Enggak, artinya gini, kalau kita tahu itu ada daging punya kita, ya jangan dimakan. Tapi kalau enggak kita nggak tahu, ya udah makan. Kita kan campur di Solo semua kan? Ya udah makan. Mau pakai GPS. Jangan pakai nanya, tadi kami buat campur di sini kagak, jangan pakai nanya. Udah makan aja. Ini kambing gua nih, ya nggak? Karena yang kita makan itu kambing dari orang gitu. Gitu ya. Lalu kemudian jangan dijual ya. Kalau dapat kambing jangan dijual, misalnya dapat daging kambing, wah gua gak doyan lagi. Ada tangga doyan banget, buat gua aja. Belum dibayarin sini. Gitu ya. Jual Gitu. Ya jangan dijual. Ya, karena kata para ulama yang berhak untuk menjual hanya fakir miskin. Kalau yang dapat orang fakir miskin boleh dijual. Tapi orang yang kaya tidak boleh jual tuh daging kurban. Nah ukuran kayanya nggak pakai kendaraan. Orang kaya tuh mobilnya ada, motornya ada, kaya berarti enggak. Ukuran kaya itu adalah orang yang tidak berhak menerima zakat atau yang tidak termasuk mustahil zakat maka kaya. Nah orang yang miskin, yang fakir berarti orang yang berhak menerima zakat. Gitu ya. Jadi yang kaya mah nggak boleh. Ya, kalau orang kaya dikasih lagi ke orang boleh, tapi dijual jangan sekali-kali. Di rokok. Ya. Gua nggak makan daging kambing. Tapi bayar dah, kalau gitu. ditukerin lah, keren. Ditukerin. Boleh kali. Boleh ya? Tukerin rokok. Tukar itu termasuk B itu. Barter. Ya, barter itu termasuk jual beli. Tuker rokok 2 bungkus. Iya. Kita mau nggak minta dibagi. Nah, tukar. Gua bagi lagi. Ini gua bagi lu. Iya. Tapi namanya itu sama. Riba. Yang gini ngerampet. Karena hibah bil iwan itu ya jual beli. Kita kasih tapi ada gantinya ya jual beli namanya. Boleh, udah boleh. Nggak boleh. Dong tukar aja sih Kalau lain. lagi kasih aja gitu. Lah itu rokok. Iya, tukar lain. Kita soalnya ngambil daging apa banyak kan. Ada yang lebih juga. Anjir tuh kan. Karungan. Iya. Giliran terpal diangkat tulang mulu pada ketinggalan. Ya. Ada pertanyaan ini untuk panitia kurban. Cukup ya? Kulit tuh apa mu? Nanya kulit. Baik kita aja. Kalau tidak ada pertanyaan saya sampai kembalikan kepada Bapak Mumu. Dan cukup kalau pengajian malam hari ini yang kelamaan katanya. Ya baik. Perlu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para jemaah, itulah hikmah daripada Idul Adha. Ada. Baiklah untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan hadiah puji, tawasul dan tahlil dan tahmid yang akan dipimpin oleh saudara kita, encang kita, Encing Haji Gopar, dan nanti ambil untuk ambil hatiku. Diseruduk rojak ntar. Kemudian untuk doa kepada dipimpin oleh Al Ustadz Dasuki kepada Bapak Haji Bapak Kampus. Bagian semua pegang mic. Megang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram syayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua ila hadrati ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada wassalihin wal ulama wal amilin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani syaikhul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan ila ruhi Hasabi bin Naik Kamleng ila ruhi Saini binti Masim ila ruhi Naib bin Mi'ih ila ruhi Sabri bin Naik Kamleng ila ruhi Sari bin Pulan ila ruhi Riyad binti Sari ila ruhi Masim bin Niran ila ruhi Ninim binti Sabri ila ruhi Manis binti Anim ila ruhi Safi bin Sian ila ruhi Nisol binti Anim ila ruhi Kherman bin Sian ila ruhi Muhammad bin Pulan ila ruhi Amit bin Pulan ila ruhi Minam bin Mili ila ruhi Sanam binti Sidak ila ruhi Bun binti Pulan ila ruhi Suryadi bin Muhammad ila ruhi Mahmud bin Amit ila ruhi Maryam binti Amit ila ruhi Nasir bin Amit ila ruhi Anggi bin Amit ila ruhi Nur bin Haji Mulan ila ruhi Sudai bin Naik Kampleng ila ruhi Marhamah binti Naik Kampleng ila ruhi Dulgani bin Amit ila ruhi Wani bin Pulan ila ruhi Ambarangin bin Sabili ila ruhi Nurjaya bin Jamsari ila ruhi Samit bin Pena ila ruhi Husin bin Haji Naman ila ruhi Rihan bin Nurjaya ila ruhi Hajiwuddin bin Abid ila ruhi Gonjing bin Bida ila ruhi Guna bin Gunjin ila ruhi Nimin bin Bisa ila ruhi John bin Jiran ila ruhi Syarif bin Milan Rasulin wa Qur'in wa Hasin Silatin Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah, kalimatul haq. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ustaz. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin
hamdan yu'afini ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa lil karim azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil sama wa ra'na min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma sabana sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwanihim dal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa suhadai wa salihin wa tabi'in wal amilin wal musannifin wa lisin wa zamil malaikatil muqarrabin wa ila zamil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarik al-adil magharibiha barriha wa bahriha khususan laru Kong Safi binti Kong Nai Kampleng khususan larinya sini binti Kong Masim khususan lari Nai Kampleng bin Mi khususan Sabri bin Nai Kampleng khususan lari Ibu Sari bin Fulan khususan lari binti Sari khususan lari Masim bin Niran khususan Nening binti Sabri khususan lari Manis binti Anim Safi bin Sian khususan Nisal bin Anim khususan lari Muhammad bin Fulan khususan Bapak Amir bin Fulan khususan Mina binti Milik khususan lari Mahmud bin Hamid khususan Maryam binti Hamid khususan Nasir bin Hamid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Allahumma anjil rahmah wal bir alil qubur min alil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal fi qabri nuran rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah wajal kuburan ratah min riyadil zina wa la tajal kuburan hubratan min hubari niran. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madaya wasyal karami. Allahumma fil ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa aufain hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ummati Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu ya karim, wa'fu ya karim, wa'fu ya karim. Allahumma bi'aqil Fatiha wa syiril Fatiha wa qaramatil Fatiha wa muzizatil Fatiha. Ya farijal ham wa ya kasifal gham ya malik badi ya bir wa yarham. Allahumma ya dabil balai Allah wa ya dabil balai Rahman wa ya dabil balai Rahim. Dawam fiya subhanallah wa natiyatu fiya salam wa akhiru dawam alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul, qabul, qabul.